Pagi, Prof. Pagi-pagi. Ada hal yang menarik dari pemikiran Bourdieu. Di sini Bourdieu membuka wawasan saya yang mendalam tentang kompleksitas dunia sosial. Jadi dunia sosial itu betul-betul kompleks dan rumit kalau dikaji ya, Prof ya. Ya. Nah, yang menarik tiga konsep yang dikemukakan Bourdieu yaitu tentang arena, habitus, dan kapital. Itu Ya. bagaimana relasinya, Prof? Ya, begini. Tadi sebelumnya sudah kita jelaskan sebenarnya tentang pemikiran Bourdieu. Dia sebenarnya adalah salah seorang tokoh sosial budaya, teori sosial budaya terkemuka. Yang menarik dari pemikirannya itu sehingga dia dikenal oleh dunia akademis di seluruh dunia mungkin ya. Itu sebenarnya berkaitan dengan apa yang Mayang tanyakan. Jadi dia mengungkapkan konsep tentang apa yang kita sebut tadi dengan arena, ya. Kemudian juga dia bicara tentang habitus. Sekarang begini, arena dalam pemikiran Bourdieu itu sebenarnya berkaitan dengan ya arena itu seperti tempat kita bermain, tempat kita lahir. Jadi misalnya orang yang lahir ya di daerah pedesaan dan orang yang lahir di katakanlah misalnya seperti Jakarta itu pasti akan sangat berbeda. Lingkungan sosial budaya yang ada di pedesaan ya dengan lingkungan sosial budaya yang ada di Jakarta itu sangat jauh berbeda. Saya rasakan itu waktu saya misalnya sebelum ke Jakarta dan kuliah misalnya di universitas ya, dua sebenarnya saya ambil, satu di UI dan juga misalnya di IKIP. Karena udah dua itu adalah waktu itu berdekatan, apanya yang memisahkan itu cuma taman ya, taman sastra gitu ya. Tapi Ingat jauh ya, habitusnya ya. habitusnya jauh berbeda. Ya. Betul. Jauh sekali berbeda antara ya apa yang kita tadi dengan IKIP, waktu itu namanya masih IKIP, bukan Universitas Jakarta, dengan UI. Batasnya cuma taman. Tapi itu jauh sekali berbeda. Betul. Karena memang kelasnya juga berbeda, budayanya berbeda. Asal usulnya biasanya UI itu memang dari high class itu ya. Hanya sebagian kecil mungkin. Dan itu saya rasakan sekali. Dan yang menarik di sini adalah itu sebenarnya dirasakan oleh Pierre Bourdieu ketika dia masuk ke universitas terkemuka di Paris itu. Dia merasakan katanya dia itu seperti rendah diri. Dia merasakan itu terasing. Shock culture ya. Jadi tadi kita katakan arena. Jadi arena itu kadang-kadang dalam lingkungan yang kita dekat pun itu ada perbedaan. Ya, perbedaan misalnya antara habitus yang ada di Universitas Indonesia misalnya dengan yang ada di misalnya di luar UI seperti misalnya katakanlah misalnya Universitas Gama Gajah Mada. Lalu tadi kita katakan ada arena, kemudian yang mengatakan juga istilahnya itu misalnya bisa juga itu misalnya bukan hanya tempat lahir tapi misalnya juga dunia pendidikan seperti katakan tadi, tapi juga misalnya tempat-tempat yang lain. Jadi semua tempat yang pernah kita tinggali itu adalah arena yang membentuk habitus. Jadi habitus itu biasanya adalah model kebiasaan yang tanpa kita sadari itu sudah misalnya mengubah kita dan menjadi kebiasaan. Jadi habitus itu bisa misalnya dalam bentuk kebiasaan yang kita sadari, juga misalnya tentang nilai-nilai atau etik yang membentuk kita, itu adalah sebenarnya kita peroleh dari pengaruh lingkungan sosial budaya, termasuk misalnya dunia perguruan tinggi atau pendidikan. Jadi habitus itu akhirnya ya membuat, tadi saya katakan tidak disadari itu misalnya seperti selera makan kita itu juga membentuk, bahasa kita juga membentuk habitus kita. Jadi tadi kita katakan bahwa habitus itu adalah sebenarnya salah satu bentukan budaya yang tidak begitu kita sadari sebenarnya sudah terlihat dalam cara kita berbicara tentang selera kita, tentang misalnya apa yang kita coba tunjukkan dalam kehidupan, baik misalnya sosial budaya kita sehari-hari. Jadi dua konsep itu sebenarnya sangat penting sekali. Yang pertama tadi kita katakan dia adalah arena. Dan sekarang kita memasuki arena baru ya dalam dunia pendidikan. Begitu kita misalnya memasuki COVID ya, ada perubahan yang langsung itu ya. Dalam dunia pendidikan ada perubahan yang sangat luar biasa. Dengan kebiasaan di mana kita harus misalnya berhadapan langsung memberikan kuliah dengan mahasiswa, dan sekarang kalaupun ada itu hanya dibatasi sekali, bahwa kita misalnya hanya memberikan waktu-waktu tertentu saja, misalnya kita mengadakan kuliah langsung. Tapi kemudian di luar itu, seperti yang kita lakukan sekarang itu, kita lebih banyak misalnya membuat satu bentuk kebiasaan baru lagi, ya. Dan kebiasaan baru juga yang menuntut kita sebenarnya sebagai pengajar juga harus menyiapkan
model perkuliahan yang agak berbeda, tugas yang agak berbeda, dan segala macamnya itu. Dan itu adalah suatu hal lingkungan sosial budaya baru yang membentuk kita, dan itu sebagian besar mengubah dalam hal berbagai macam sikap dan budaya. Dan yang paling menarik sebenarnya itu habitus ketika misalnya sekarang ini orang sering sekali membedakan antara generasi milenial ya dan generasi yang berada atau lahir sebelumnya, dan itu adalah satu bentukan habitus juga. Jadi habitus itu sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi tentang sikap, nilai, dan tingkah laku seseorang. Nah, masalahnya begini, Prof. Apakah habitus itu, nilai-nilai habitus itu sudah terinternalisasi sejak kecil, ya kan? Entah itu etika, norma, dan masalah religi itu, atau dia bisa dibentuk oleh luar? Ya bisa kan? Dibentuk oleh luar. Jadi begini, ada memang sekarang ya, begini. Justru sebenarnya dia pengaruh kecil itu besar. Tapi bukan berarti itu tidak bisa berubah karena dia masuk pada lingkungan yang baru misalnya ya. Dia bisa mengatur yang baru. Jadi kalau misalnya kita lihat itu sebenarnya bentukan yang agak kompleks juga kita bicara misalnya tentang habitus. Ya. Jadi ada malah kadang-kadang orang memang sangat kuat memegang kebiasaannya lama, apalagi kalau dia relatif tidak sering bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang berbeda, itu biasanya relatif tidak ada perubahan. Tapi kalau sekarang misalnya kita mencoba untuk melihat sekarang pembicaraan orang itu membahas tentang apa yang disebut dengan bagaimana sih misalnya dalam situasi kampanye sekarang, sikap misalnya generasi Z itu, ya, dikatakan oh mereka sebenarnya tidak begitu suka misalnya untuk apa, mereka itu mempunyai kesadaran yang tinggi, mempunyai hubungan yang apa dengan misalnya dengan hubungan dengan internet ya, dunia virtual dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk habitus yang membentuk mereka, habitus yang membentuk mereka dalam kondisi apa yang kita sebut sekarang dengan permasalahan dunia maya yang kegiatan mereka sebagian besar sehari-hari berada pada lingkungan itu. Nah, berarti habitus itu tidak statis ya, Prof? Tidak statis. Dia akan bisa berubah tergantung pada struktur dan arena tadi yang mempengaruhi dirinya. Baik, menarik sekali. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.